indah itu adalah saat-saat di mana seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian saat-saat yang paling mengerikan adalah saat-saat di mana seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhi ta'ala sahwati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menjelaskan tentang maqalah daripada sahabat Ibnu Abbas dengan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayami wa ma khairus suhuri wa ma khairul amali. Ketika sahabat Ibnu Abbas itu ditanya tentang tiga hal, ma khairul ayami, hari apa yang paling baik, wa ma khairus suhuri, dan bulan apa yang paling baik, wa ma khairul amali, dan yang ketiga adalah amal ibadah apa yang paling baik. Sahabat Ibnu Abbas itu menjawab, khairul ayami yaumul jumu'ati. Menurut sahabat Ibnu Abbas, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayami a'tahullahu ta'ala lihadikil umatil muhammadiyati. Menurut sahabat Ibnu Abbas bahwa hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Alasannya karena li'annahu sayyidul ayami, hari Jumat itu sayyid, gusti atau rajanya hari. A'tahullahu ta'ala lihadil umatil muhammadiyati, yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya bukan berarti hari Jumat sebelum Kanjeng Nabi itu tidak ada, tapi dijadikan sebagai hari yang istimewa, dijadikan sebagai sayyidul ayam itu untuk umat, untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Di antara keistimewaannya itu apa? Barang siapa yang membaca sholawat pada malam Jumat, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung tahu, karena baginda Nabi menurut satu keterangan itu berkeliling menyaksikan umatnya yang membaca sholawat. Sumpamanya si Fulan bin Fulan itu pada malam Jumat membaca sholawat sekian. Kemudian di antara keistimewaannya lagi adalah barang siapa yang mati atau meninggal pada malam atau hari Jumat itu tidak ditanya malaikat mungkar nakir, tapi tentu ya untuk orang-orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat. Jadi ketika yang mati itu seumpamanya orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak pernah melakukan ibadah, orang-orang yang tidak pernah mengikuti perintah-perintah Allah dan utusannya dan tidak mau meninggalkan larangannya, tentu hadis itu tidak berlaku. Atau mungkinnya memang sama-sama tidak ditanya, paham? Tidak ditanya, tapi langsung digebukin.
malaikat mungkar nakir langsung dihajar. Itu diantara keistimewaan apa? Hari Jumat. Sehingga menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas itu hari yang paling baik adalah hari Jumat. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, wa khairus suhuri sahru Ramadan. Kemudian ketiga ditanya tentang bulan apa yang paling baik, sahabat Ibnu Abbas itu menjawab bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Alasannya di annahu unjila fihi al-Quran wa fihi Lailatul Qadar wa fihi asyamu al-wajib wali ana thawaban nafli fihi katawabil fardi. Alasannya adalah karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih utama dari seribu bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menjumpai malam Lailatul Qadar, dia beribadah di situ, kan sama saja dia melakukan ibadah, pahalanya sama dengan beribadah seribu bulan. 1000 bulan sekitar berapa tahun? Kurang lebih 80 tahun. Itu juga hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu juga ada puasa yang diwajibkan. Kemudian apalagi? Di anna thawaban nafli fihi katawabil fardi. Karena di dalam bulan Ramadan mengerjakan ibadah sunat itu pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Itu diantara kemuliaan atau keutamaan bulan Ramadan. Sehingga sahabat Ibnu Abbas itu ketika ditanya bulan apa yang paling baik, menjawab bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, amal apa yang paling baik? Sahabat Ibnu Abbas itu menjawab wa khairul amali as-shalawatu al-khamsu liwaktiha. Ketika ditanya amal apa yang paling baik, sahabat Ibnu Abbas itu menjawab sholat 5 waktu pada waktunya. Kenapa sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan atau menjawab bahwa amal yang paling baik itu adalah sholat 5 waktu pada waktunya? Fa innaha abwabul a'mali fa idza futihat as-sholawatu futihat sairul a'mali wa idza sudat. Karena sholat 5 waktu itu adalah pintu dari semua amal. Ketika sholat itu dibuka, maka dibukalah semua amal. Dan ketika sholat itu ditutup, maka ditutuplah semua amal. Itu alasan sahabat Ibnu Abbas. Kemudian tentang keistimewaan sholat 5 waktu tentu banyak. Di antaranya lagi adalah bahwa sholat 5 waktu itu kunci daripada semua amal ibadah, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi ibadah yang lain itu diterima tergantung sholatnya. Ketika sholatnya diterima, dalam arti sholat 5 waktu, sholat 5 waktunya diterima,
maka semua ibadah yang lain itu akan diterima. Tapi ketika sholat 5 waktunya saja itu sudah ditolak oleh Gusti Allah, maka semua ibadah kita yang lain itu juga ditolak oleh Gusti Allah. Maka hati-hati dijaga sholat 5 waktunya. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, jangan sampai sholat 5 waktu itu tidak diperhatikan. Melakukan sholat 5 waktu asal-asalan, tidak menjaga salat rukun, tidak menjaga khusyuk, kemudian waktunya juga tidak dijaga. Jadi nanti bisa jadi sholatnya diterima, bisa jadi sholatnya tidak diterima. Ketika sholatnya tidak diterima, maka amal ibadah yang lain pun tidak akan diterima. Itu jawaban daripada sahabat Ibnu Abbas. Kemudian famata Ibnu Abbasin fidarikal yaum. Kemudian selang beberapa waktu Ibnu Abbas itu wafat, dan kebetulan wafatnya pada hari Jumat. Famado ngaladadika salah satu ayamin fabalahu ngalian radhiyallahu anhu. Kemudian selang 3 hari setelah sahabat Ibnu Abbas itu meninggal, sampailah jawaban-jawaban sahabat Ibnu Abbas tentang 3 hal tersebut kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kemudian berkomentar, faqala ngaliyun radhiyallahu anhu, lau su'ila al-ulama wal hukama'u wal fuqaha'u ngalil masriki ilal maghrib la ajabu mithlama ajaba bihi Ibnu Ngabbasin ila ani aku. Sayyidina Ali itu berkomentar begini, ketika semua orang-orang alim, orang-orang yang ahli ma'rifat, kemudian orang-orang yang ahli fikih, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, ditanya tentang perihal 3 hal tersebut, tentu jawabannya akan sama dengan jawaban sahabat Ibnu Abbas. Ila ani akulu, kecuali saya itu memiliki pendapat sendiri. Inna khairul a'mali ma yuqbalullahu ta'ala minka. Menurut saya amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Dan sekarang memang benar, sedikit sholat 5 waktu nek ora ditampa nang Gusti Allah ya percuma. Iya kan? Atau ibadah-ibadah yang lain ketika tidak diterima oleh Allah ya percuma. Sawa'un kanat qalilatan au kathiratan, baik itu amal yang sedikit atau yang banyak, baik sedikit atau banyak, kecil atau besar, sunnah atau wajib, yang paling baik adalah ketika amal tersebut itu diterima oleh Gusti Allah. Kemudian selanjutnya apa? Wa khairus suhuri ma tatubu fihi ila Allahi taubatan nasuha. Bulan yang paling baik menurut saya adalah bulan di mana di situ kamu bisa bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Qala Ibnu Abbas. Kemudian di dalam syarahnya di situ dijelaskan sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan atau menjelaskan tentang taubatan nasuha. At-taubatu an-nasuhu an-nadamu bil qalbi wal istighfaru bil lisan wal iklamu bil badan wal itmaru ngala Allah ya muda ilama nahalahu anhu.
menyesal di dalam hati, kemudian memohon ampun dengan lisan, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian wal itmaru ngala Allah yang muda ilama nahaluhu nganhu, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selamanya. Paham ya? Jadi itu definisi tobat menurut sahabat Ibnu Abbas. Jadi kembali bahwa menurut Sayyidina Ali atau menurut pendapat Sayyidina Ali, bulan yang paling baik itu adalah bulan di mana kita itu bisa menjalankan tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Ya memang betul, jadi jawaban Sayyidina Ali itu lebih bijak. Sekarang bulan Ramadan lah ketika kita tidak bisa bertobat, tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik, ya percuma. Makanya ada di dalam kitab Duratul Nasihin itu, baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mengatakan, celaka-celakanya orang adalah orang yang menjumpai bulan Ramadan dari awal sampai selesai, kemudian dia tidak sampai menerima ampunan dari Allah. Jadi saking jembare pengampunan Gusti Allah pada bulan Ramadan, saking jembare rahmat Gusti Allah, saking luasnya pengampunan dan rahmat Gusti Allah, kok ada orang Islam menjumpai bulan Ramadan sampai selesai, sampai tidak menerima ampunan dari Allah. Ini bukan apes-apes wong atau cilaka nih wong. Jadi menurut Sayyidina Ali, bulan yang paling baik itu bulan di mana seseorang itu bisa menjalankan tobat dengan sebaik-baiknya, atau tobatan nasuha tanpa memandang itu bulan Ramadan atau lain, atau bulan-bulan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah wa khairul ayami ma tahruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala bil mauti mu'minan billah. Menurut Sayyidina Ali, hari yang paling baik adalah hari di mana kamu itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggalkan dunia dalam keadaan iman terhadap Allah. Paham ya? Kalau menurut kalau menurut sahabat Ibnu Abbas, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Tapi kalau menurut Sayyidina Ali, bahwa hari yang paling baik adalah hari di mana di situ kamu meninggalkan dunia dalam arti mati dalam keadaan iman ataupun husnul khotimah. Sekarang malam Jumat atau hari Jumat lah, ketika tidak dalam keadaan husnul khotimah, mati tidak membawa iman, ya tetap saja di dalam kuburan tidak hanya ditanya, tapi juga malah langsung digebuki malah malaikat. Paham ya? Jadi menurut pendapat Sayyidina Ali, hari yang paling baik adalah hari di mana di situ seseorang meninggalkan dunia atau mati dalam keadaan husnul khotimah, entah itu hari Jumat, hari Senin ataupun hari Sabtu. Karena apa? Saat-saat terindah itu adalah saat-saat di mana seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan saat-saat yang paling mengerikan adalah saat-saat di mana seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Paham ya? Ini tentang 3 hal pertanyaan yang ditunjukkan kepada sahabat Ibnu Abbas, dan juga jawaban sahabat Ibnu Abbas, dan juga pendapat Sayyidina Ali. Jadi yang terakhir, pendapat Sayyidina Ali tentang hari yang paling baik adalah hari di mana di
situ seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa khairul ayami ma tahruju fihi minad dunya ila Allahi ta'ala bil mauti mu'minan billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.